Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Teman-teman, rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kita, terima kasih untuk meluangkan waktu untuk mengikuti program dari Lembaga Dakwah dan Bahtul Masail, yaitu Ngaji Rasa bersama narasumber kita, Kiai Yahya Ahmad Nafi. Eh, Program ini sudah berjalan, ini yang kedua kali. Sebelumnya kita sudah melaksanakan eh, program yang sama, Ngaji Rasa juga, yang sudah sebelumnya juga dibuka oleh Ketua Tamfidiyah PCIU Belanda, yaitu Mas Rahmat. Untuk kali ini kita akan langsung mendengarkan materi dari Kiai Nafi. Eh, Dan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab jika memungkinkan, ada waktu, bisa ada interaksi tanya jawab. Sebelum kita mulai acara pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai pemandu acara pada kali ini memimpin doa Al-Fatihah untuk membuka acara kita pada kesempatan kali ini. Ala hadhihi niyyah as-solihah wa kullu niyatin solihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya kita akan segera mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Ahmad Nafi terkait ngaji rasa. eh, Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Hadratul Mukaramin wal Muhtaramin, Ustaz Habibus Salam, dan semua pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Belanda, semua jamaah dimanapun berada. Kami juga meminta beberapa santri, khususnya santri baru di Pondok Pesantren adalah Mas Sunan Ampel, juga untuk join di Zoom, karena ya untuk nambah ilmu sama nambah silaturahim. Nah, pada kesempatan kali ini kami tentu karena ada beberapa yang baru, saya akan mengulang sedikit terkait dengan ngaji Rasul kita, sehingga kemudian kita akan lanjutkan nanti pada, seingat saya kita sampai kemarin di halaman 4 ya, kita nanti masuk halaman 5. Tapi sekarang kita akan sedikit flashback dulu. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ngaji Rasul ini pada dasarnya adalah
kita yang oleh Allah sudah diberi anugerah berupa iman sebagai fondasi, dan kemudian oleh Allah juga diberi anugerah maunah berupa bisa mengamalkan rukun Islam, maka kemudian kita sempurnakan agar ibarat jasad ada ruhnya, ibarat wadah ada isinya. Sehingga sholat kita, haji kita, umroh kita, itu tidak hanya sebagai satu ritual zohiriyah saja, tetapi juga menjadi satu ibadah yang dimensinya batiniah. Beberapa saat yang lalu, ada beberapa jamaah yang berangkat umroh, kemudian haji, ada yang haji datang. Saya bilang, saya sampaikan, mari kita tambahi perjuangan kita memaknai ibadah syariah. Itu tidak hanya ritual saja. Misalnya umroh dan haji. Itu tidak hanya qasdun ila baitil haq. Tidak hanya perjalanan menuju Baitullah. Tetapi lebih dari itu adalah qasdun ilal haq. Jadi esensi dari perjalanan umroh dan haji adalah perjalanan menuju Allah. Akan sangat beda pada saat kemudian kita bisa memahami, mengamalkan, memenuhi seluruh syarat rukun, bahkan ditambah dengan yang sunnah dari sebuah ibadah, maka ibadah kita menjadi sah. Kita bisa ziarah haramain dan melaksanakan ibadah umroh bahkan haji. Tapi berikutnya, kalau kita pahami bahwa ini adalah qasdun ilal haq, ini adalah dimensi tasawuf, ini adalah dimensi ihsan, maka yang kita tuju, yang kita sowani, yang kita datangi adalah Allah. Dan ini, esensi ini, itu yang akan menjadi kekal. Logikanya, nalarnya, karena kita judulnya kan takbir dan nalar Quran terkait dengan Thariqah. Terus penjelasan nalar logikanya bagaimana? Kalau secara syariah semuanya lengkap dan yang dipandang yang membuat haru hanyalah bangunan Ka'bah, maka pada saat pulang ke Indonesia, pandangan ini sudah berubah. Yang terlihat sudah bukan Masjidil Haram, bukan Ka'bah lagi. Yang terlihat bandara, jalan, kemudian rumah, kemudian kembali ke pekerjaan, kembali huruf reno-reno, lihat macam-macam, akhirnya hilanglah kesan itu. Tapi kalau perjalanan umroh dan haji diisi dengan tasawuf, kemudian qasdun ilal haq, yang dituju, yang disawani adalah Allah, maka Allah yang kita sembah saat di Masjidil Haram, saat kita keliling tawaf mengitari Ka'bah, itu Allah yang tauhid, Allah yang ahad, Allah yang sama, Allah yang satu. Saat kemudian kita pun kemudian menyembahnya dari mana saja, mau dari Jember, mau dari Belanda, mau dari manapun belahan di muka bumi ini, sama saja Allah yang satu. Maka Allah yang kita perjuangkan untuk kemudian menjadi kekal ada di dalam kalbu kita, ibadah syariah diisi dengan ibadah thariqah, maka kemudian saat kita pulang, saat kita berada dimanapun, itu menjadi tenang, menjadi tetap kuat dan akan abadi. Maka pada saat orang kemudian sudah bisa ma'rifah billah, melihat Allah dimanapun dia berada, maka ibadah saat di Masjidil Haram itu menjadi sebuah penguat. Dan saat kemudian beribadah di luar Makkah, di luar Arab Saudi, dimanapun kita berada, itu kesan dan rasanya tidak berbeda. Kenapa? Karena Allah yang satu, Allah yang ahad. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam konteks inilah
nalar-nalar Qur'ani seperti ini yang kemudian kita fahami, kita hayati dengan nalar logika, dengan nalar rasio, kita kemudian akan menemukan sebuah hal yang membuat kita beribadah menjadi nyaman. Sehingga apalagi saya sangat menghormati semua para sahabat, para teman, para kawan, para rekan, semuanya, jamaah, ikhwan dan ikhwat thoriqah sekalian. Sebagian besar dari panjenengan semuanya adalah kaum intelektual. Maka satu tentu kita mensyukuri anugerah Allah berupa akal. Berikutnya, kemudian diisi dengan thoriqah. Apakah cukup dengan akal kita? Apakah cukup dengan pemahaman dan hafalan kita untuk kemudian kita bisa sampai mendapatkan sebuah ilmu yang hakiki? Mari kita awali dengan satu ayat Al-Quran, ayat terakhir di surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di sini Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Imam Nawawi atau Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi atau dikenal sebagai Imam Nawawi Al-Bantani itu memiliki penafsiran yang sama bahwa bentuk pertolongan Allah pada kita sebagai kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat bisa mengalahkan kaum kafir itu tidak hanya dalam bentuk menang perang, tetapi juga dalam bentuk iqamatul hujjah, dalam bentuk argumentasi yang kuat. Sehingga dari sekian banyak kisah yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di Belanda, adanya banyak orang di Eropa, khususnya mungkin di Belanda juga, mereka tertarik masuk Islam, kan panjenengan semua tidak perang di sana. Tidak perang mengangkat senjata di sana. Tapi yang ada adalah iqamatul hujjah. Menguatkan argumentasi yang kemudian orang di luar Islam menjadi tertarik, kemudian mau belajar, dan akhirnya menjadi sabilul hidayah, menjadi jalan bagi Allah memberikan hidayah, akhirnya orang tadi iman dan masuk Islam. Maka inilah yang menjadi entry point bagi kita, bagaimana kemudian kita melihat diri kita. Apakah kemudian kita sudah merasa pintar dengan IQ kita, dengan studi kita, dengan jabatan dan ilmu kita? Apakah kita cukup hanya kemudian ilmu yang ada di akal saja? Maka mari suatu saat sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa makna dari satu ayat Al-Quran, yaitu surah Al-An'am ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah Allah, maka yashrah sadrahu lil Islam. Dadanya akan dilapangkan untuk bisa menerima Islam. Ini hadis ini itu digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mizanul A'mal yang artinya Rasulullah menjawab sahabat bahwa maksud dari faman yuridillahu ayyahdahu yashrah sadrahu lil Islam, Rasulullah menjawab maksudnya Allah akan melimpahkan cahaya dalam hatinya. Cahaya itu apakah kemudian
berwujud seperti lampu dan lain sebagainya. Ya bukan itu. Artinya cahaya ini berupa batiniah. Orang yang kemudian bisa mengetahui yang hak, memilih yang hak, meninggalkan yang batil. Lebih dari itu, orang yang kemudian hatinya begitu terang, gamblang, sampai kemudian bisa mengenali dan mendapatkan ilmu yang Allah tanamkan di dalam kalbunya. Sehingga kemudian Imam Al-Ghazali, beliau dawuh, kalau ada orang yang menyangka atau beranggapan bahwa kecerdasan, ketercerahan itu hanya berdasarkan logika, rasio, akal saja, atau hanya berdasarkan semua yang tekstual yang ada bisa dibaca dan difahami menggunakan panca indera saja, maka sejatinya orang tadi mempersempit keluasan rahmat Tuhan yang tiada bertepi. Faman dhanna annal kashfa mauqufun 'ala dalalah faqad dhayyaqa rahmatallahil wasi'ah. Siapa orangnya yang menyangka bahwa kasyaf itu terhenti pada dalil-dalil tekstual yang ada, maka berarti orang tadi itu menganggap bahwa rahmatnya Allah sempit. Tentu kita yakin bahwa rahmatnya Allah sangatlah luas sekali. Rahmatnya Allah sangat luas sekali. Sehingga kita akan bisa merasakannya. Rahmat itu miliknya Allah. Allah berikan kepada siapa? Yang man yasha. Kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sehingga kalau kemudian misalnya kita yang sudah doktor bahkan profesor, kemudian ketemu dengan orang yang nggak punya gelar akademik karena memang nggak pernah kuliah di kampus. Tapi kemudian beliaunya misalnya hanya sekedar seorang Arodi, seperti kita orang Badui, seorang wong kampung. Tapi beliaunya kemudian ini hatinya bersih, bisa mendapatkan ilmu dari Allah yang terpancar dari kalbunya. Ini kita jangan heran. Kenapa? Ya karena Allah bisa memberikan rahmat kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Yahtasu bi rahmatihi may yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Sehingga kadang kita tersentak, kadang kita kaget. Ini ada orang yang nggak pernah kuliah, nggak punya gelar akademik, tapi logika dan cara berpikir keimanannya, pengenalannya terhadap Allah itu jauh lebih besar daripada kita. Oleh karena itu, walhasil kita kembali kepada takbir dan nalal Qur'ani terkait dengan thariqah. Di sini kita semuanya bisa memahami bahwa ketika kemudian kita menggunakan semua anugerah Allah yang ada dalam diri kita, jasad kita dengan panca indera, kemudian ada akal, kemudian ada qalbu, dan kemudian ada ruhani atau ruh. Maka di sana kemudian saat kita di pertemuan sebelumnya memahami firman Allah di akhir surat Ali Imran, dan surat ini yang selalu dibaca oleh Mbak Yai Soleh ya menjelang tawajuhan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau mau bahagia, maka 4 jalan itu dilalui. Apa itu? Islam, apa itu? Ihsan, dan kemudian iman akan bisa sempurna. Artinya apa?
dimensi syariat, dimensi thariqah, belajar fikih, belajar tasawuf akan mengantarkan kita sampai kemudian bisa sampai takwa yang sebenar-benarnya. Apa itu hakikat? Yaitu ketaatan zahiran wa batinan dan sambungnya rohaniah kita yang senantiasa ma'a Allah, bersama Allah. Sehingga tidak heran kalau kemudian kita menganggap misalnya kecerdasan akal yang membuat orang bahagia, ternyata ada orang yang tidak punya gelar, dia hidupnya sederhana, tapi bahagianya melebihi kita. Kalau seperti ini, maka kita kemudian akan menjadi tambah paham bahwa satu-satunya bahagia sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama tasawuf adalah kondisi di mana manusia, di mana hamba sambung dengan Tuhannya, kemudian dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan di tahap awal adalah bagaimana kemudian kita, ya kita ini, ya saya, ya panjenengan semua, itu bisa kemudian memahami bahwa kita butuh fikih agar bisa mengamalkan Islam dan semua ilmu cabangnya. Kita butuh tasawuf agar bisa mengamalkan ihsan, dan ini semua sebagai jalan untuk meraih kamalul iman. Dan ketika ini bisa diraih, maka kemudian orang akan dengan mudahnya meraih kebahagiaan yang hakiki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini akan ada banyak apanya? Akan ada banyak dimensinya, akan ada banyak contohnya, akan ada banyak detail-detailnya. Yang perlu kami sampaikan, semua masing-masing pribadi yang hadir saat ini, ataupun semua yang belum hadir saat ini, pasti akan bisa merasakan dan membuktikannya sesuai dengan kapasitas dan kondisinya masing-masing. Ada orang yang kemudian matur, alhamdulillah ya setelah saya baiat thariqah, saya sekarang menjadi sholatnya menjadi nikmat bukan menjadi beban. Itu pun sudah menjadi satu tanda, alhamdulillah panjenengan sudah bisa lebih mengenal Tuhan, mengenal Allah, tidak hanya sekedar ngerti dengan akal. Inilah ngaji rasa itu begitu. Sekarang kalau kemudian kita naikkan, naik kemana? Ya karena di sini adalah semuanya saya lihat minimal S1 ya, dan kebanyakan juga sudah S3. Mari kita lihat bagaimana kemudian kita bisa merasakan pentingnya asah rohani, membersihkan hati, ya, mengasah kolbu kita agar semakin tajam, semakin awas, semakin mengerti, sehingga kemudian nanti di dalam tahapan thariqah itu ada namanya muraqabah, selalu waspada, bersiap sedia. Di mana ada nur Allah langsung ditangkap, dimasukkan di dalam kolbunya. Itu nanti. Nah sekarang kita kembali ke halaman 5. Jadi sudah, insya Allah sudah cukup sebagai satu pengingat, sebagai dasar latar belakang kenapa kemudian kita perlu nambahi ngaji Rasul ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita perlu kemudian menghadirkan Allah di dalam kolbu kita. Agar apa? Ya agar kita mendapatkan anugerah Allah. Apa bisa ya? Saya nggak pernah baca Ihya sampai khatam. Oh saya lebih parah lagi ya, saya nggak pernah ke pesantren. Apakah kemudian saya bisa mendapatkan fadilah Allah, mendapatkan kebahagiaan, ketenangan menjadi hamba Allah? Ya bisa. Karena sekali lagi tadi ayatnya sudah kami baca. Yahtasu bi rahmatihi
may yasha wallahu dzul fadlil azim. Bukan yakhtasu bi rahmatihi, misalnya mantul ilmi saja, ya enggak. Apakah hanya orang yang punya jabatan? Ya tidak. Man yasha, siapapun. Artinya, apapun profesi kita, apapun strata pendidikan kita, dimanapun kita berada. Ini kan sama saja. Di hadapan Allah ya kita man yasha. Siapapun bisa diberi rahmatnya Allah. Wallahu dzul fadlil. Nah, cara untuk mendapatkan rahmatnya Allah, meraih anugerahnya Allah, di antaranya adalah istiqomah menjalani thariqah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Jin ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Tentu anugerah itu tidak hanya berupa zahir, harta, takhta, wanita, bahkan surga. Bukan hanya itu. Karena itu semuanya makhluk. Yang tertinggi tentu kita istiqomah meniti jalan menuju Allah, menjalani laku thariqah itu, ilahi anta maksudi waridhoka matlub. Dalam kata-kata sederhana, adalah satu perjalanan agar kita lebih mengenal dan dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bisa? Bisa. Siapa? Semua saja. Apa syaratnya? Asalkan dia mau. Ya, kalau dia mau belajar, mengamalkan zikir, menyambungkan rohaniahnya dengan talqin atau baiat kepada guru mursyid, siapapun itu asalkan mutabarah dan kemursyidanya sah, mutasil ila Rasulillah, maka akan berhasil. Sehingga kita akan bisa merasakan contoh ini. Apakah kemudian kita saat berbaring, saat duduk, saat bekerja, saat belajar, kita menghayati bahwa ada Allah di sana? Apakah kita ingat Allah? Tentu ingat Allah itu tidak hanya saat tertasbih, kita zikir Allah, Allah, dan lain sebagainya. Tetapi mengingat Allah dalam segala dimensi. Tidak hanya saat muter tasbih, saat kita berzikir dengan kalimat thayyibah, tapi saat hati kita itu merasakan kehadiran Allah. Sehingga di dalam surat Al-A'raf ayat 205, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asali wala takum minal ghafilin. Yang penting nggak lupa saat kerja, saat ke pasar, saat berkunjung, saat bertemu teman, saat sibuk dengan urusan profesi dan lain sebagainya. Yang penting wala takum minal ghafilin. Agar tidak lupa, maka ingatlah Allah fi nafsik, di dalam diri kita, dengan dua kondisi, tadarruan wa khifatan. Terus makna tadarru dan khifah ini kayak apa? Seperti apa? Ini bisa kita lihat di dalam kitab Lataiful Isyarah Imam Al-Qusairi, di juz 1 halaman 376. At-tadarru' idza kushifal 'abdu biwasfil jamal. Wal khifah idza kushifa bina'til jalal. Terus apa bedanya jamal dengan jalal? Beda jauh. Yang ini perlu kita ketahui.
Orang kalau tidak kenal dua kategori sifat Allah, yaitu yang satu bagian sifat jamalnya Allah, yang satu bagian sifat jalalnya Allah, maka ya nggak akan bisa merasakan bedanya tadarruk dengan khifah. Sehingga mari kita tambahi pelajaran ini, bagaimana cara agar kita tidak lupa saat kita berada dimanapun dan dalam aktivitas apapun. Seorang salik, orang yang ngambah dalan marang pangeran, salik, orang yang meniti jalan menuju Allah, dalam hatinya itu senantiasa ingat Allah dalam dua kondisi, yaitu tadarruk wa khifatan dan khifah. Apa bedanya? Ini keistimewaan zikir siri di Pondok Pesantren Raden Ahmad Sunan Ampel. Setelah belajar zikir jahar dengan thariqah qadiriyah, kemudian belajar nambah zikir siri, yaitu mengamalkan thariqah naqsabandiyah. Tadarruk adalah kondisi di mana seorang salik dilingkupi dengan rasa rendah hati, seraya berharap, roja, optimis, selalu punya hope, percaya diri, tapi tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri, tapi karena yakin ada Allah. Karena selalu roja berharap kepada Allah, sehingga tersingkap hijab nafsunya dan akan terbuka, bisa kasyaf, bisa ma'rifah billah, bisa mengenali sifat jamalnya Allah. Kita yang saat tidur akal sudah tidak bisa mengontrol panca indera, Allah tetap baik pada kita. Jantung tetap jalan, organ pencernaan ya tetap jalan, organ pernafasan ya tetap jalan. Kita ya dilindungi tidak dipatuk ular, kita ya dilindungi oleh Allah, tidak di jahilin ataupun dibinasakan oleh orang lain. Itu padahal kondisi saat kita tidur itu kan kondisi lemah-lemahnya kita. Lah kok masih selamat? Lah kok masih bisa hidup? Masih bisa bangun lagi dalam kondisi segar bugar. Bahkan selama tidur di sana terjadi sekian banyak proses regenerasi sel, membuat orang menjadi bisa sehat dan bisa fresh setelah dia kecapean atau kelelahan. Nah ini misalnya. Itu kan karena sifat rahmatnya Allah, karimnya Allah, begitu mulia, begitu belas kasihan, begitu murahnya Allah kepada kita. Sehingga tadi itu, saya nggak pernah mondok, saya nggak pernah nyantri. Ya tiba-tiba saya di Belanda, kemudian kenal, alhamdulillah teman aktif di PCINO, saya ikut ngaji. Saya yang seperti ini, kok ya kemudian bisa merasakan kebahagiaan, ketenangan bersama Allah. Ini. Itu karena apa? Sikap roja membuahkan makrifah terhadap sifat jamal, baiknya Allah. Berikutnya yang kedua, khifah. Kondisi di mana seseorang tersingkap hijab hawa nafsunya, sehingga kemudian dia dilingkupi rasa takut, khauf. Orang yang kemudian tersingkap hijabnya, muncul khaufnya, itu akan makrifah, akan kasyaf, kemudian mengenal Allah, melihat sifat jalalnya Allah, maha agungnya Allah.
sebesar kita, sesteril Presiden Amerika. Ya positif COVID gitu Donald Trump misalnya. Terus hebatnya, hanya kalau kita sering naik pesawat, saat di bandara, di darat, pesawat apalagi yang sampai isinya 500 orang, kan gede banget, gede sekali. Tapi begitu kemudian sudah take off, terbang, kita berada di langit, kita hanya merasa pesawat ini hanya satu titik di sekian luasnya memandang ke segala arah pun yang terlihat hanya langit yang kosong. Coba, kayak apa kecilnya? Itu baru bumi. Kayak apa maha agungnya Allah, dikdayanya Allah. Makrifat terhadap sifat jalannya Allah akan membuat kita khifah, kita akan takut. Barokah dari duanya, orang yang bertorikoh adalah orang yang bisa zikir ingat kepada Allah seimbang dengan dua sikap antara roja dan khauf. Bahasa Qur'annya tadarru wa khifah. Sehingga dalam kondisi apapun akan lengkap. Di satu sisi kita merasa nagis, penuh kekurangan, kita ini lemah, nggak punya daya upaya. Kalau ngomong aset, harta, uangnya cuma segitu. Kalau ngomong jaringan teman ya hanya segitu banyaknya, tidak semua teman bisa nolong saya. Kalau ngomong apa lagi, kepenceran kecerdasan ilmu ya hanya sedikit. Tapi tantangan perjuangan hidup sedemikian beratnya, maka kemudian muncul sikap roja, sadar nggih Gusti ya Allah, saya tawajuh, saya matur, kula ngaku, saya mengaku kami kula saya adalah orang yang nakis, lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya. Tapi aku hamba. Saya adalah hamba Allah. Aku hambamu ya Allah. Dan aku mengetahui, mengenal betul bahwa engkau yang maha dikdaya. Engkau yang maha welas asih. Saya memang banyak salahnya. Tapi engkau adalah Ghafurur Rahim. Dan lain sebagainya. Maka keseimbangan ini akan membuat orang senantiasa waspada, sekaligus senantiasa berani bertindak, berani berbuat demi kemaslahatan umat. Kalau salah sikap ini berbahaya. Orang yang terlalu rojak, terlalu pede, resikonya sembrono, ceroboh. Wow, saya sudah hafal kalau cuma ayat itu, surat itu. Walah, cuma kitab apa, Fathul Qorib saya hafal. Man Alfiyah bahkan saya hafal bolak-balik itu. Dari depan, belakang, belakang saya. Nah, ini dosa kecil, itu gampang ini. Akhirnya apa? Meremehkan ibadah dan ceroboh, gampang terpeleset pada maksiat. Itu kalau orang keterlaluan hanya rojak saja. Sebaliknya, orang kalau keterlaluan hanya khauf saja, dilingkupi ketakutan, akhirnya na'udzubillah bisa putus asa. Adanya orang bunuh diri kan karena dia putus asa. Karena ketakutan terhadap hal-hal yang dia pikirkan sendiri. Keterlaluan ketakutan. Akhirnya apa? Ya tidak berbuat apa-apa. Ini resikonya kalau terlalu khauf. Maka yang benar adalah kembali menghadirkan belajar thariqah, kemudian dari sana kita berharap rahmatnya Allah, fadl atau karunia-Nya Allah, berupa apa? Kita diberi tadarruk dan khifah, wujudnya
kita akan tetap ingat kepada Allah dalam kondisi apapun dan bagaimana. Maka dari sini kita semuanya kemudian khususnya bagi para jamaah yang sedang kuliah, mari sebagaimana halaqah thoriqah yang kemarin, kita gali, kita cari ilmu-ilmunya Allah, mutiara-mutiara makna yang terkandung di dalam Al-Quran, di setiap cabang ilmu profesi kita masing-masing. Sehingga dari sana kemudian kita akan bisa mendapatkan anugerah Allah, jadi ilmunya besar dan luas. Dan untuk menguatkan para jamaah sekalian, khususnya yang ada di Belanda, saya pernah 3 bulan di sana, merasakan kayak apa atmosfer beratnya kuliah di sana, mencari ilmu di sana. Gitu. Tapi jenengan bayangkan, coba jujur, yang dipelajari di Belanda, di Eropa, kan ilmu yang ada di akal. Itu saja udah berat. Coba kalau kemudian dinaikkan, sadari hayati, pirasane, belajar ilmu yang itu tidak bisa dilihat oleh mata, bahkan nggak dicerna oleh akal. Tapi itu ada di dalam kolbu, tersalur melalui sambungan rohani. Apa? Belajar barang ketok, karo barang sing ora ketok. Yang satu ilmu ketok moto, sing sitok ilmunya ora ketok moto, nggak kelihatan mata. Tapi ini ada, dan itu bisa. Maka untuk nambahi semangat nih, agar dalam proses kita belajar baik ilmu akal maupun ilmu hati, bahkan ilmu rohani, kalau wawasaken berapa hari ini kita kepanggih ngaos dalam tafsir surat Ali Imran ayat 68. Di akhir ayat Allah berfirman, wallahu waliyul mu'minin. Allah lah wali di dalam waliyul mu'minin dalam tafsir Jalalain, Imam Asyuti menafsirkan apa? Nasiruhum wa hafidhuhum. Allah lah penolong orang-orang mukminin dan penjaga orang-orang mukmin. Allah walinya orang-orang yang beriman. Kalau Allah itu sudah menyatakan, memproklamirkan sifatnya Allah sendiri, maka pasti sifat itu nyata adanya. Jadi kalau kita merasa lemah seolah-olah tidak ada pertolongan dari Allah, nanti dulu. Mari kita buka hati kita. Kalau Allah sudah berfirman, wallahu waliyul mu'minin, kita ini alhamdulillah sudah beriman, maka pasti kita ditolong oleh Allah. Nah, saya nggak pernah ditolong, uang juga sedang kurang, kadang badan juga sakit, hati kadang sering rapuh, kayaknya Allah apa lupa ya pada saya ya. Jadi jangan begitu. Maka seperti di ayat yang lain kan, redaksinya dibalik. Orang-orang yang beriman adalah waliullah. Artinya sifat Allah sebagai penolong orang-orang yang beriman itu kemudian wujud di dalam orang-orang yang beriman yang dipilih oleh Allah, sehingga kemudian orang tadi dijadikan oleh Allah sebagai orang yang alim, yang tidak rela kalau ada umat bodoh, sehingga mental orang alim adalah mulang ilmu. Bukan profesi guru yang diraih, yang dicari adalah gaji dan honornya. Tapi mulang karena tidak rela kalau ada orang bodoh. Maka buat pesantren, buat majelis ngaji. Orang-orang kepikiran kemudian dapat gaji. Begitu juga dengan mental, sikap, prinsip seorang kiai, mursyid thariqah. Apa itu? Tidak rela
kalau ada satu saja umat manusia tidak husnul khotimah, maka kemana-mana mendapatkan, mengajarkan, memasukkan zikir, bahkan menyambung, dicekeli, dipegang betul rohanianya para murid, agar senantiasa bisa sambung dengan rohanianya para masyayikh, yang akhirnya sambung dengan rohanianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang beriman itu akan bisa merasakan pertolongan Allah. Makna waliyul mukminin wa wilayatullahi innama takunu bil auni wa nusrati wa takhsisi wal qurbati. Jadi makna pertolongan penjagaan Allah itu lengkap, banyak. Berupa apa? Al-aun, pertolongan, wa nusrah, dukungan, ya. Lagi populer istilah apa? Dekengan pusat, backingannya kok pusat, ya. Orang kita belajar tasawuf, dekengan pusatnya siapa? Ya senternya, pusatnya tidak lain adalah Allah. Kita jadi kuat ya karena didukung oleh Allah. Wa takhsis, kalau kita terus memperbaiki syariat dan thariqah kita oleh Allah diberi pertolongan menjadi apa? Takhsis. Kita dikhususkan, diistimewakan oleh Allah. Yaitu indikator, ciri, tanda kalau kita ini dikhususkan itu apa? Apa orang-orang yang di surat kabar masuk sebagai kiai khos? Ya belum tentu. Ya bisa jadi. Tapi nggak usah lihat orang, lihat diri kita. Kalau jenengan ingin tahu apakah diri kita ini masuk dalam golongan orang yang taksis, diistimewakan oleh Allah, lihat hati kita. Apakah dalam hati kita yang menjadi prioritas adalah Allah? Kalau kita punya uang 1 miliar, itu mau digunakan untuk apa? Kalau refleksnya untuk belanja, ya berarti belum taksis. Tapi kalau refleksnya yang ada adalah jihad li'i'la'i kalimatillah dalam segala bidangnya, kalau dalam 24 jam yang ada di luar sadarnya adalah jadwal sholat 5 waktu, kemudian diisi dengan ibadah lainnya, diikuti dengan yang sunnah, bahkan zikir kepada Allah tadarruan wa khifatan, kalau itu yang muncul dari hati kita secara refleks, maka itu tandanya kita diistimewakan oleh Allah. Apa itu? Kalau dalam hati kita yang paling istimewa adalah Allah. Sehingga yang keempat dan tertinggi dari wujud waliyul mukminin adalah al-qurbah. Apa itu? Dekat dengan Allah. Jadi kemarin saya sampaikan ayat ini, saya tambahi beberapa ayat di berikutnya pada siapa murid-murid Thariqah sing wis ketok potensinya jadi wali. Oke. Jadi kata loh ini kira beberapa eh, kiai kemudian juga santri Thariqah saya lihat wah alhamdulillah ini potensi jadi wali ini ono nih. Saya bacakan ayatnya. Yahtasu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu dalam isyarahnya munculnya apa? Farahmatu ala hadzal ta'wil takunu bi maknan nubuwah wa takunu bi maknal wilayah. Artinya konteks ayat ini adalah jawaban Allah terhadap klaim orang Yahudi yang merasa pintar, cerdas, dan mempunyai kitab suci, meskipun kitab sucinya ya sudah mereka oai, sudah mereka rubah. Mereka mengklaim tidak mungkin ada nabi di luar Bani Israel. Nasabku, klanku paling besar, paling bagus. Nggak akan ada nabi di luar marga, keluarga, nasab saya. Dijawab oleh Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ternyata bukan dari Bani Israel. Tetap turunannya Nabi Ibrahim, tapi dari jalur Nabi Ismail alaihissalam dari Bani Hashim. Maka klaim ini dijawab, maka bimakna nubuwah.
Wa takunu bimaknal wilayah. Artinya apa? Jadi yang kemarin ngaji khususnya di Blok Agung bukan siapa. Kalau mau taken, jangan sampai ada cucunya wali terus sombong. Yang wali itu mbahku. Gak ono ada orang wali sebesar mbah saya. Dan gak akan ada anak-anak sekarang yang bisa jadi wali. Ya kecuali dari klan, dari turunan mbah-mbah saya saja yang bisa itu. Jangan begitu. Kenapa? Ya tasu bi rahmatihi mayyasha. Ojo GR malah bahaya. Kok malah diciwir karo mbae, mbae wali anake ora. Nah itu repot. Wallahu dzul fadlil. Nah, jadi dari sini saya sampaikan pun mugi-mugi kita semuanya diberi maunah pertolongan dari Allah. Diberi dukungan betul, pertolongan, dukungan, support dari Allah. Kemudian di antara semua hamba-hambanya Allah, kita ini dimasukkan di antara golongan hamba-hamba yang istimewa di hadapan Allah. Dan yang tertinggi di antara yang istimewa di hadapan Allah, kita ini dijadikan sebagai hamba Allah yang dekat dengan Allah. Itu maka makna dari ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Agar kita bisa bahagia, maka gunakan itu semua, ini akan bisa kita rasakan. Saya kira itu sebagai pengantar, mungkin ada yang mau diskusi, tidak harus saya yang menjawab, juga tidak harus bertanya, bisa jadi menyampaikan pengalaman ataupun kejadian yang dialaminya, ya monggo-monggo saja, silakan saja. Dan mungkin tidak bisa panjang ya, mungkin hanya sampai 15.15 karena Gesa masih di kampus dan sebentar lagi harus ke pesantren untuk jamaah sholat asar. Monggo kalau ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan. Nggih, bagi teman-teman hadirin yang sudah hadir, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada pengalaman yang ingin disampaikan dan dimintakan nasihat atau segala semacam itu, bisa disampaikan di sini. Kita buka sesi diskusi ini mungkin untuk pertama pertama untuk dua orang saja dulu. Nanti kalau ada sisa waktu bisa kita lanjutkan ke yang lain. Monggo silahkan yang lain, barangkali ada yang ingin bertanya bisa disampaikan secara langsung, bisa eh, dengan kamera atau cukup dengan eh, menyampaikannya di kolom chat kita. Silahkan. Sekedar informasi juga bagi rekan-rekan teman-teman yang baru pertama kali mungkin bergabung di forum pengajian Ngaji Roso ini. Ini Ngaji Roso yang kedua dan sebenarnya Yai Nafi ini juga mengasuh khususiyah di setiap malam Selasa, Yai. Nggih. Jika misalkan ada yang ingin berminat untuk ikut, bisa bisa langsung baiat kepada beliau, bisa ikut di forum khususiyah yang setiap eh, malam Selasa. Nggih. Kalaupun belum bayat, muhibin juga boleh. Artinya biar tahu dulu, itu juga saya izinkan saja, nggih, monggo-monggo awal namanya Nggih, ibadah nggih. itu. Nah, nanti bagi yang mau talqin ataupun bayat, nanti mungkin bisa dikoordinir di satu majelis tersendiri, nggih. Kemudian kenapa kita ada ngaji online seperti ini? Karena khususiyah itu kan sampai menjelang subuh.
Nah, kalau di Indonesia di pesantren itu setengah jam sebelum subuh itu otomatis masjid sekitar itu kiroatnya udah bunyi, speakernya toanya udah bunyi. Jadi kadang kita mau ngaji, mau ceramah, mau memberikan tausiah itu sudah bising ya dengan suara-suara dan waktunya juga hanya singkat. Jadi untuk khususnya kita khususkan untuk amal ibadah, sholat-sholat sunnah dan zikir, tawajuhan, alul ihtor. Kalau untuk terkait dengan pemahaman keilmuan, kita buatkan forum ngaji rosoy. Gitu. Di suara saya jelas nggih? Alhamdulillah ya, jelas, jelas. Nggih. Ya, Eh, alhamdulillah. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau bisa menulis pertanyaannya di kolom chat kita. Nanti akan saya bacakan. Atau jika ada yang ingin menyampaikan langsung bisa eh, raise hand. Nanti kita akan memberikan akses untuk bertanya langsung kepada Yai Nafi. Sudah cukup mungkin. Belum. Atau mungkin silakan monggo, mungkin jadi beberapa hal itu ya dipahami, diresapi. Jadi Oke. eh, di dalam seperti yang kemarin waktu halaqah thoriqah itu diantaranya kita menggali, kayak menambang, menggali eh, makna-makna yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Berikutnya kita rajut dalam satu logika yang sahih, iqamatul hujjah, sehingga saat kita dakwah ketemu dengan orang yang non-muslim atau ketemu dengan orang Islam tetapi misalnya pemahamannya belum kuat dan bertanya kepada kita, kita bisa menjelaskan ilmunya benar, akarnya tetap Al-Quran dan hadis, kemudian penjelasan tetap mengikuti ulama salafus sholih, para kiai-kiai guru-guru kita, tapi tetap bisa pakai bahasa yang bisa difahami, dinalar oleh orang yang hidup zaman now ini, zaman sekarang. Sehingga kalau dengan demikian akhirnya kan Thariqah tidak dianggap sebagai satu ilmu gaib, ilmu berat. Oke. Nyatanya teman-teman yang ada di Eropa, di Belanda pun kalau paham, kemudian bisa mengikuti, akhirnya bisa menjalankan dan merasakan, oh ternyata begini tuh. Nah, jadi insya Allah itu akan memudahkan bagi eh, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, semua jamaah dimanapun berada. Insya Allah. Gitu. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, apakah bisa diakhiri apa pripun? Oke, monggo. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa mengakhiri forum kita kali ini untuk selanjutnya karena Kiai Nafi harus ada kegiatan yang lain. Eh, Insya Allah akan ada ngaji-ngaji Roso selanjutnya yang insya Allah kita akan agendakan bersama Kiai Nafi ke depan. eh, kita akan terus memberikan akses pengajian-pengajian semacam ini lewat Lembaga Dakwah dan Bahdul Masail PCUN Belanda, terutama untuk jamaah-jamaah yang ada di Belanda, Yai, sehingga Hmm. eh, rohani kita tetap bisa disirami oleh kesejukan ilmu-ilmu dan juga kesejukan thoriqoh dari Yai Ahmad Nafi. Dari saya, kalau jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi dari para peserta diskusi pada kesempatan kali ini, saya izin untuk menutup pengajian pada kesempatan kali ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Al- Terima kasih kepada teman-teman. Eh, Pengajian kali ini kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, Nggih, saya pamit matur dulu. Ya. nggih, matur Semoga nuwun, ini Kiai. semua jadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi kita Nggih. semuanya. Fitin wa dunya hatal akhirat. Amin amin Ya, ya rabbal alamin. akhirat wal afu minkum.
Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Matur Nggih, nuwun. sami-sami kesafnan iki. Terus Iya. nuwun atur nuwun. Nggih. Nggih. Ke Jogja Nggih, enggak nih, Pak Yai? Eh, harusnya tadi pagi kan jadwal Jogja. Iya. Karena insya Allah nggih pangestunipun sedaya benjing kami dan beberapa jamaah thariqah akan umroh. Oh, Jadi mepet banget nggih. Jadi besok malam Maulidul Rasul, rutinan Rasul, sekaligus diniati selamatan umroh, terus nggih. jam 3 malam sebelum subuh berangkat. Jadi nggih saya pamit ya Arif dengan Badali pun di khususnya sana. Saya nggak Ya, bisa mugi-mugi datang. lancar sedaya. Amin amin nggih nggih nggih. Nggih ngoten izin lift dulu nggih. Nggih Nggih, nggih. panggil. Nggih nggih.